Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Deningsih, saya dari Peminatan Epidemiologi semester 5. Di sini saya akan melakukan praktek data untuk melakukan analisis univariat dan bivariat pada penelitian cross-seksional dan case control. Baik, pertama-tama kita langsung mulai saja. Yang pertama kita bisa buka datanya dulu. Saya pilih yang ini, open. Nah, dengan seperti ini artinya data telah terbuka. Untuk melihat tabel atau isi dari data ini, kita klik ini, data editor edit. Nah, lalu muncul seperti ini. Nah, tugas kita yang pertama kali adalah untuk merecord data-data ini menjadi sesuai dengan definisi operasional yang telah kita buat. Seperti ini. Baik, yang pertama kita bisa mulai dari variabel dependent 1. Caranya adalah dengan klik data, create or change data, lalu order variable transformation command, lalu record categorical variable. Di sini kita pilih variable independent 1, lalu di sini sesuai dengan definisi operasionalnya, 0 ini sama dengan ini, dan 1 untuk kurang dari 4. Sehingga kalau diisi di sini itu max garis miring, maksud saya 4 garis miring max, lalu 0, lalu yang di opsional, kolom opsional itu min garis miring 3 karena kurang dari 4 sama dengan 1. Lalu klik option dulu, kita bikin tabel baru untuk variabel baru. Jadi di sini kita tulis frekuensi kunjungan antenatal. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Nah, jadi kita bikin value dulu. Klik ini, value label, ini, lalu create label. Di sini kita bisa bikin frekuensi kunjungan antenatal. Kita bikin sama aja biar nggak bingung. Nah, sini value 0 itu untuk lebih dari sama dengan 4, add, lalu untuk value 1 itu kurang dari 4, lalu add, lalu oke. Lalu kita klik ini untuk, jadi ada label untuk ini. Selanjutnya kita lakukan pula untuk independen 1, 2, 3, 4, dan 5. Sama, yaitu data, create, record, independen 1. Maaf, ini di reset terlebih dahulu. Nah, untuk independen 1 itu jika kita lihat di tab yang ini, maaf, independen 1 ini kan usia ibu. Jadi kita buat pula, kita patokan ke usia ibu di sini kurang dari 20 dan lebih dari 20. Jadi di sini min kurang dari 20 itu 19 sama dengan 0. Kolom opsionalnya itu berarti 20 garis miring max lalu 1. Sudah seperti ini, lalu klik option generate. Di sini saya isi usia underscore ibu. Enter, lalu sudah muncul. Sama seperti tadi, kita bikin label lagi. Di sini usia ibu, value 0 itu untuk kurang dari 20 tahun, add, value 1 untuk lebih dari sama dengan 20 tahun. Add, lalu oke. Lalu kita isi labelnya dengan usia ibu. Sama juga independen 2 itu untuk pendidikan ibu, berarti nanti patokannya di situ.
create, ini record, independen 2, reset, independen 2, patokan ke definisi operasional lagi, 0, 1, 2, dan 3. Sebenarnya untuk independen 2, 3, dan 5 ini tidak perlu di-record lagi karena sudah sesuai. Tapi sebagai contoh, saya akan sebagai contoh pembuatan variabel baru, saya akan mengulangnya lagi. Jadi di sini berarti 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Cuman bedanya di sini kita bikin variabel baru, yaitu pendidikan ibu. Klik OK, lalu muncul. Kita value lagi, create. Di sini pendidikan ibu. Lalu value 0 itu tidak sekolah. Add 1 itu sekolah dasar. Add 2 itu sekolah, labelnya ini sekolah menengah. Add 3 itu pendidikan tinggi. Add. Oke. Terus di sini isi lagi labelnya itu pendidikan ibu. Oke, lanjut ke variabel 3, independen variabel 3, record. Di sini kita bisa lihat dulu independen 3 itu untuk tempat tinggal. Reset, independen 3. Oke. Lanjut melihat definisi operasionalnya, itu tempat tinggal 0 untuk kota dan 1 untuk desa. Tapi di sini masih sama kodenya kebetulan, jadi tinggal isi sama aja, tapi di sini masih kayak tadi, membuat label baru ke tempat tinggal. Lalu klik. Lalu isi label tempat tinggal 0 untuk kota, add 1 untuk desa, add. Oke, udah sama. Lalu klik OK. Close. Ini kita isi dengan tempat tinggal. Oke, lanjut ke independen 4. Create, record, reset, lalu pilih independen 4. Independen 4 itu merupakan usia suami. Berarti di sini definisi operasionalnya untuk usia suami itu 0 untuk kurang dari 20 dan 1 untuk lebih dari sama dengan 20. Jadi kita tinggal isi seperti tadi. Berarti min garis miring 20 sama dengan 0. Lalu di sini, di sini seharusnya 19 ya. Min 19 sama dengan 0. Lalu di sini 20 garis miring max sama dengan 1. Jangan lupa option, generate, usia underscore suami. Oke. Lalu muncul, isi lagi labelnya, create, usia suami. Lalu 0 untuk usia dari kurang dari 20 tahun, add, dan 1 untuk lebih dari sama dengan 20 tahun. Lalu OK, close, usia suami. Lanjut yang variabel terakhir itu variabel kelima. Variabel kelima kita lihat dulu, ini adalah pendidikan suami. Create, order variable, record. Reset, independen 5. Lalu di sini 0 sama dengan 0, sorry.
0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Sama seperti pendidikan ibu tadi. Sini pendidikan suami, lalu klik OK. Nah, sudah muncul, kita buat label baru lagi untuk pendidikan suami. Value 0 itu untuk tidak sekolah, value 1 untuk sekolah dasar, value 2 untuk sekolah menengah, value 3 untuk pendidikan tinggi. Add, OK, close. Pendidikan suami, lalu ini isi pendidikan suami. Nah, ini kan biar rapi, di sini kita isi aja biar bagus. Di sini pendidikan suami, ini usia suami, biar nanti di tabel hasilnya nanti, outputnya nanti nggak berantakan gitu. Sebenarnya referensi masing-masing aja. Oke, nah setelah melakukan ini kita melakukan tabulasi silang. Caranya kita ke tab command seperti ini, lalu kita klik, nah selanjutnya kita melakukan tabulasi silang yaitu dengan mengetik tab, lalu independennya dulu. Saya di sini ngambil contoh yang usia ibu. Usia ibu, maaf, yang variabel baru ya maksudnya. Yang usia ibu, lalu isi frekuensi kunjungan Anda. Lalu enter. Nah, inilah hasil dari tabulasi silangnya. Kemudian saya akan menunjukkan persentase row, yaitu untuk penelitian case control, cohort, dan eksperimen. Jadi caranya itu dengan tab, sama seperti tadi saya ambil contoh usia ibu, lalu dependennya frekuensi kunjungan, lalu klik row, maksud saya ketik row. Nah, jadi di sini muncullah frekuensi row percentage. Kalau kolom itu komanya call. Jadi di sini sama seperti tadi tab, usia, lalu frekuensi, lalu koma, kolom. Nah, jadi di sini sudah muncul frekuensi kolom untuk persentase. Nah, kalau kolom ini untuk penelitian case control. Selanjutnya kita akan melakukan, nah ini kan analisis univariat. Yang kedua itu kita melakukan analisis univariat. Caranya itu, maksud saya analisis bivariat itu dengan cara kita ketik GLM, lalu variabel dependen, lalu usia ibu, lalu kita ketik pam dalam kurung bin spasi link, lalu log spasi nolog spasi effort. Karena kita ngambil referensi usia ibu itu untuk yang 1, berarti di sini kita klik IB1. IB1. Koma, lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul risk ratio
p-value dan CI, coefficient interval. Ini adalah untuk cross-sectional, eksperimen, dan cohort. Selanjutnya kita sama seperti tadi, untuk case control, tapi bedanya komannya itu tidak pakai link log ini. Jadi kita bisa pakai sama komannya, kita kopas aja biar cepat, tapi yang ini dihapus. Link log. Sama seperti tadi, referensinya itu pakai IB1, jadi tinggal di enter aja. Nah, jadi ini sudah muncul untuk OR, untuk case control. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah ini, melakukan presentasi dari semua yang telah kita lakukan tadi, mulai dari frekuensi row percentage, frekuensi kolom percentage, lalu melakukan analisis bivariat. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan pembuatan tabel dan melakukan presentasi. Maksud saya interpretasi agar lebih cepat, yang telah disesuaikan dari hasil stata tadi. Ini contohnya. Nah, ini nggak bisa dikecilin, tapi ya kurang lebih seperti ini. Setelah saya kopas seperti ini, oke, lanjut ke sini. Nah, ini untuk penelitian cohort, eksperimen, dan cross-sectional, dan ini adalah untuk penelitian case control. Nah, jadi interpretasinya adalah proporsi usia ibu kurang dari 20 tahun itu lebih besar pada kelompok yang melakukan kunjungan antenatal, yaitu sebanyak 5,96% dibandingkan dengan kunjungan yang melakukan lebih dari atau sama dengan 4 kunjungan antenatal. Selanjutnya, dari hasil bivariat didapatkan kelompok usia ibu yang kurang dari 20 tahun itu melakukan kunjungan antenatal lebih dari 4 kali kunjungan antenatal, itu sebanyak 1,99 lebih banyak ketimbang usia ibu yang lebih dari 20 tahun. Jadi OR yang di sini 1,99, koefisien intervalnya itu 1,6 sampai 2,4, lalu p-value-nya 0,0005 sehingga dapat terbukti secara signifikan. Lalu untuk cohort, eksperimen, dan cross-sectional itu menggunakan ini ya, untuk menggunakan kolom, maksudnya menggunakan tabel row itu seperti ini. Proporsinya lebih dari 4 kali kunjungan antenatal itu lebih besar pada kelompok usia lebih dari 20 tahun. Dengan frekuensi 85,37% dibandingkan dengan kelompok usia ibu yang kurang dari 20 tahun itu hanya sebesar 74,57%. Nah, dari hasil bivariat ini didapatkan bahwa kelompok usia ibu yang kurang dari 20 tahun itu melakukan kunjungan antenatal lebih dari 4 kali kunjungan antenatal itu 1,74 kali lebih besar dari kelompok usia ibu yang berusia lebih dari atau sama dengan 20 tahun dengan risk rasionya itu 1,74, lalu koefisien intervalnya 1,5 hingga 2,02, lalu p-value-nya 0,0005 sehingga dapat terbukti secara signifikan. Baik, itu saja dari saya melakukan praktek stata ini untuk melakukan analisis univariat dan bivariat. Semoga dapat diterima. Tapi saya menyadari mungkin ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini, jadi saya menerima kritik dan saran yang membangun yang bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa ke kontak saya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.